Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih mengikuti pembelajaran dari rumah sehubungan diperpanjangnya waktu belajar dari rumah sampai dengan tanggal 12 Maret 2020. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran dengan aktif, ya. Dan satu hal lagi yang perlu Ibu ingatkan, tetap jaga kebersihan, mencuci tangan sesering mungkin, dan ingat tidak boleh kemana-mana, harus tetap berada di dalam rumah anak-anak. Ya, pembelajaran kita di pembelajaran 2, silahkan kalian buka halaman 137. Kita akan menuliskan kembali cerita fiksi ya yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Kemudian kalian nanti akan mencari tokohnya dan menuliskan watak atau sifat dari tokoh-tokoh tersebut anak-anak. Nanti Ibu akan kirimkan video. Silahkan kalian simak videonya dan kalian tuliskan kembali ceritanya, kemudian tuliskan tokohnya dan sifat tokoh. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Dahulu kala di kota Persia hidup seorang ibu dan anak yang bernama Aladin. Pada suatu hari datang seorang laki-laki yang mengaku paman Aladin. Laki-laki itu membawa Aladin keluar kota. Dengan izin ibunya di perjalanan Aladin disuruh untuk kayu bakar. Kemudian Aladin tersadar bahwa laki-laki itu bukan amannya. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar, kemudian kerak. Seketika tanah itu berlubang seperti gua. Di dalam tangga terdapat tangga dan Aladin diperintahkan untuk masuk mengambil lampu ajaib. Penyihir memberikan cincin kepada Aladin sebagai pelindung selama di dalam gua. Di dalam gua Aladin melihat pohon-pohon berbuah permata. Kemudian penyihir meminta lampunya, tetapi Aladin tidak memberikannya dan pintu gua tertutup. Aladin tertinggal di dalam gua. Aladin sedih dan termenung. Aladin mengusap cincinnya dan muncul peri cincin. Kemudian Aladin minta pulang ke rumah. Aladin menceritakan semua kejadian kepada ibunya. Ibunya merasa heran. Mengapa penyihir menginginkan lampu kotor ini? Sambil menggosok-gosokkan lampunya, tiba-tiba muncul raksasa. Dari dalam lampu raksasa tinggal bersama Aladin dan ibunya. Kemudian setelah dewasa, Aladin mempersunting putri raja yang cantik. Kemudian penyihir mendapat lampu wasiat itu dan menggosoknya, dan keluar jin. Penyihir meminta untuk membawa istri dan istana Aladin ke rumah. Aladin pulang ke rumah dan semua sudah tidak ada. Akhirnya Aladin dan istrinya hidup bahagia. Salam. Jawaban 1. Dahulu kala di kota Persia seorang ibu tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Suatu hari datang seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengakui sebagai pamannya Aladin. Laki-laki itu mengajak Aladin keluar kota untuk membantunya. Ibu Aladin mengizinkan Aladin pergi dengan harapan mendapatkan uang yang banyak. Jalan yang ditempuhnya sangat jauh. Aladin disuruh mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, ia akan dibunuh. Aladin akhirnya tahu bahwa laki-laki itu bukan pamannya tetapi penyihir. Penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra kerak. Tiba-tiba tanah di hadapan mereka terbelah. Tampak lorong seperti gua dan undakan untuk menuju dasarnya. Aladin disuruh ke dasar gua itu, tetapi Aladin tidak mau karena takut.
Penyihir itu kemudian mengeluarkan cincin ajaib untuk melindungi Aladin. Akhirnya Aladin menuruni undakan itu dengan rasa takut. Setelah sampai di dasarnya, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata dan lampu yang ada di situ di bawahnya. Saat ia hendak menaiki undakan ke atas, pintu sudah tertutup sebagian. "Cepat, berikan lampunya," kata penyihir. "Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar," jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi marah dan akhirnya brak. Pintu lubang ditutup oleh penyihir. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya mengusap lampu. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung tinggi. Bersama dengan itu muncul jin raksasa dari dalam lampu dan Aladin sangat ketakutan. "Saya adalah jin lampu ajaib," kata jin raksasa. "Oh, kalau begitu bawa aku ke rumah," kata Aladin. "Baik tuan," kata jin raksasa. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Sejak saat itu hidup Aladin dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak lagi miskin dan tidak pernah kekurangan makanan. Jawaban yang kedua, Aladin, penyihir, dan ibunya. Sifat tokoh yang pertama, Aladin, sifatnya penurut dan setia. Sifat tokoh yang kedua, sifatnya serakah dan jahat. Sifat tokoh yang ketiga, sifatnya penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu dan anak yang bernama Aladin. Pada suatu hari datang seorang laki-laki yang mengaku paman Aladin. Laki-laki itu membawa Aladin keluar kota dengan izin ibunya. Di perjalanan Aladin disuruh untuk mencari kayu. Kemudian Aladin tersadar bahwa laki-laki itu bukan pamannya. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar, kemudian krak. Seketika tanah itu berlubang seperti gua. Di dalam gua terdapat tangga dan Aladin memerintahkan untuk masuk mengambil lampu ajaib. Penyihir memberikan cincin kepada Aladin sebagai perlindung selama di gua. Di dalam gua Aladin melihat pohon berbuah permata. Kemudian penyihir meminta lampunya, tetapi Aladin tidak memberikannya dan pintu gua tertutup. Aladin tertinggal di dalam gua. Aladin sedih dan termenung. Aladin mengusap cincinnya dan muncul peri cincin, dan kemudian Aladin minta pulang ke rumah. Aladin menceritakan semua kejadiannya kepada ibunya. 2. Tuliskan kembali dan dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Aladin pantang menyerah. Aladin pantang menyerah, baik. Jasmine penyayang dan baik hati. Jin cerdik dan suka membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.